Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel GP Media bersama Kak Mawardi. Kali ini kakak mau ngebahas tentang pengetahuan kuantitatif UTBK 2022 ya. Ada 6 soal yang kakak mau bahas. Bab yang pertama itu operasi bilangan, yang kedua itu program linier, yang ketiga itu bangun datar ya. Oke, langsung aja ke soal nomor 1. Nomor 1, operasi bilangan. Kalau dilihat sih ini kayaknya gampang ya. Kakak punya rumus cepatnya juga nih. Membandingkan dari A sampai E mana yang paling besar. Di sini ada 9/7 kali 45. Ini 45-nya kakak jadiin 3 kali 15 aja ya. Berarti ini 3 dikali 15. Tapi ini 3-nya kakak taruh depan. Ini 9/7 kali 15%, karena kan 45 itu 3 dikali 15 ya. Tuh, jadi sama dengan, dan anggap ini itu kotak. 9/7 kali 15% itu dianggap kotak ya. Berarti ini 3 kotak. Coba yang kedua. 18 itu kan 2 kali 9. Harus jadiin 9/7. Berarti ini 2 kali 9/7 dikali 15%. Ini kan tadi kotak ya, ini kotak, berarti sama dengan 2 kotak. Nah yang ketiga sama dengan ini jadiin 7, bawahnya itu pokoknya 7, berarti ini 9/14 itu kan 2 kali 7, berarti ini setengah, ini 7 ya, 2 kali 7 itu 14, dikali dengan 60 itu 15 dikali 4 atau 4 dikali 15%. Ini kakak bisa coret, 4 bagi 2 itu 2, jadi 9/7 kali 15%. Nah yang ininya kotak nih, ini kotak, berarti yang C itu sama dengan 2 kotak. Nah yang ketiga pokoknya dijadiin 9/7 ya. Ini kan ada 21, berarti ini 1/3 dikali 9/7, 3 kali 7 itu 21 ya. Nah yang 90 itu 6 dikali dengan 15%. Ini kakak bisa coret, 6 sama 3 nya itu 2. Nah jadi kakak tulisnya 2 kali 9/7 kali 15%. Yang 9/7 15% itu kotak ya, berarti sama dengan 2 kotak. Nah yang E itu sama dengan 18 nya dijadiin 2 kali 9, sedangkan 21 nya itu 3 kali 7 dikali dengan 45 itu 3 kali 15%. Ini kakak coret, 3 sama 3 nya sama dengan 2 kali 9/7 kali 15% ya. Nah ini kotak lagi nih, ini kotak, berarti yang E itu sama 2 kotak. Mana yang paling besar? Ya berarti 3 kotak kan, jawabannya yang A. Soal selanjutnya nomor 2, ini ada operasi bilangan lagi. Kelihatannya sih gampang ya, cuma kalau kamu hitung tanpa menggunakan trik ini agak lama juga sih gitu. Nah ini kakak jadiin kotak aja ya. Yang 0,33 kali 18/19 ini kotak, jadi nanti rujukan dari A sampai E harus berkotak ini gitu. Jadi sama dengan 0,99 biar 0,33, berarti kan 3 kali 0,33 dikali ini 18 per 38 itu 2 dikali 19, jadi sama dengan 3/2 kotak ya. 0,33 dikali 18/19 itu kotak. Nah yang pertama itu 3/2 kotak. Nah yang B ini sama 3 kali 0,33 dikali dengan 3/38 itu 2 dikali 19. Nah karena di sini harus 18, berarti ini kakak kali 6 ya. 6 ini juga dikali 6. Kalau yang atas dikali 6 berarti yang bawah juga dikali 6. Ini kakak bisa coret, 6 sama 3 ini 2, jadi sama dengan 2 kali 2 itu 4, 1/4, 0,33, 3 kali 6 18/19, jadi sama dengan, ini kan kotak ya, 1/4 kotak. Nah yang C itu, yang C di sini aja ya. C itu 0,99, berarti 3 kali 0,33 dikali 6
per 19, karena yang diminta itu 18, atasnya ini kali 3 aja, 3, ini juga kali 3 ya bawahnya. Nah ini kakak bisa coret nih, 3 yang ini coret, berarti sama dengan 0,33 dikali 18 per 19. Ini 0,33 kali 18 per 19 itu adalah kotak. Yang D itu 0,66, berarti 2 kali 0,33 dikali 18 per 38 itu 2 dikali 19. Sama dengan, ini 2 sama 2-nya coret, sama dengan 0,33 dikali 18 per 19 itu adalah kotak. Sekarang yang E itu 0,66, 2 dikali 0,33 dikali 9 per 19. Karena di sini yang diminta 18, berarti ini yang atas dikali 2, yang bawah dikali 2 juga. Ini kakak bisa coret, 2 sama 2 ini coret, jadi sama dengan 0,33 dikali 9 kali 2 18 per 19. Ini sama dengan kotak. Yang ditanya bilangan yang nilainya lebih besar. Yang paling besar itu adalah 3/2 kotak, yang A. Soal selanjutnya, program linier nomor 3 UTBK 2019. Nilai minimum dari 20 dikurang X dikurang 2Y yang memenuhi Y min 2X lebih besar sama dengan 0, X tambah Y lebih kecil sama dengan 8, dan X lebih besar sama dengan 2 adalah persamaan-persamaan ini kakak gambar di dalam koordinat kartesius ya. Nah ini gambarnya. Jadi garis yang warna merah ini adalah X tambah Y lebih kecil sama dengan 8. Dengan memotong sumbu X itu 8,0, memotong sumbu Y-nya itu 0,8. Kamu tinggal bagi aja, 8 dibagi 1 itu 8,0, 8 dibagi 1 0,8. Jadi ini 8, ini 8 ya. Nah terus persamaan yang kedua, Y min 2X nya pindah ke kanan, jadi lebih besar sama dengan 2X. Jadi ketika nilai X itu 1, Y-nya itu 2, X-nya itu 2, Y-nya 4. Nanti kalau dihubungkan titik-titik tersebut akan terbentuk garis yang warna hijau. Y lebih besar sama dengan 2X. Sedangkan yang ketiga itu X lebih besar sama dengan 2. Kamu garisin aja ketika X sama dengan 2. Nah sekarang kita tinggal mengasir daerah-daerahnya ya. Daerah yang pertama, di sini X lebih besar sama dengan 2. Ini mangapnya ke kiri ya. Ini mangapnya ke kiri, berarti yang kita arsir ke kiri. Yang diarsir ini yang bukan himpunan penyelesaian kalau kakak ya. Nah yang kedua, yang warna hijau, Y lebih besar sama dengan 2X. Nah kalau Y lebih besar sama dengan 2X gambarnya seperti ini, berarti yang diarsir itu yang ke kanan. Ya ingat ya, kalau Y lebih besar sama dengan 2X, maka yang diarsir ke kanan. Kanan itu yang bawah ini ya. Ini yang diarsir. Gitu. Untuk konsep yang kedua kita nggak bisa nih pakai mangap-mangapan kayak tadi. Kalau tadi kan X lebih besar sama dengan 2, karena mangapnya ke kiri berarti arsir yang ke kiri. Nah tapi kalau untuk garisnya seperti ini, kalau ada lebih besar sama dengan, maka daerah yang bukan himpunan penyelesaian itu yang ini ya. Terus yang ketiga, garis yang warna merah, karena ini mangapnya ke kanan. Nah kalau ini masih bisa, kalau gambar kemiringannya itu seperti ini, maka yang diarsir itu sesuai sama mangapnya. Mangapnya itu ke kanan, berarti yang kita arsir ke kanan. Ini ya, ini ke kanan. Berarti himpunan penyelesaiannya yang bersih ya. Ini himpunan penyelesaiannya. Ada 3 titik, kita misalkan ini titik A, ini titik B, sedangkan yang ini titik C. Titik yang A itu dibentuk oleh X tambah Y sama dengan 8 dan min 2X ditambah Y sama dengan 0. Ini kan kalau 2X itu pindah ke kiri jadi min 2X ditambah Y sama dengan 0 ya. Kita tinggal kurang, ini 3X sama dengan 8 dikurang 0 itu 8. Jadi nilai X nya sama dengan 8/3. 8/3 kita masukin ke Y sama dengan 2X saja. 2 ganti X-nya dengan 8/3 sama dengan 16/3. Jadi titiknya 8/3, 16/3. Kalau kita masukin ke
nilai 20 min X min 2Y itu menjadi 20 dikurang 8/3 dikurang, ini ada angka 2 dikali dengan 16 itu 32/3, ini 20 dikurang min 8 min 32 itu min 40/3, jadi 20 dikurang 40/3 disamakan penyebutnya dan hasilnya itu 20/3. Yang B sekarang, yang B itu kan X-nya sama dengan 2 ya. Ini X-nya 2 nih. Nah, kalau X-nya 2, titik potongnya itu kan sama garis yang warna merah. X tambah Y sama dengan 8. Kalau X-nya 2, ya berarti Y-nya 6 ya. Y-nya sama dengan 6. Ini 2,6. Coba masukin langsung ke 20 dikurang X, X-nya 2 dikurang 2 kali Y, 2 kali 6, 12. Jadi 20 dikurang 14 itu 6. Sekarang yang C. Yang C ini nilai X-nya sama dengan 2. Titik potongnya itu terhadap garis Y sama dengan 2X. Berarti ini Y-nya sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti ini 2,4. Coba masukin langsung ke 20 dikurang X, X-nya 2 dikurang 2 kali Y. 2 kali 4 itu 8. 20 dikurang 10 itu sama dengan 10, maka yang paling kecil itu adalah 6. Jawabannya yang D. Soal selanjutnya, soal nomor 4 UTBK 2019, nilai minimum dari 2X min 3Y tambah 7 yang memenuhi 2Y min X lebih kecil sama dengan 0. Ini kakak bisa ubah juga ya, ini 2Y lebih kecil sama dengan X, nanti Y-nya lebih kecil sama dengan setengah X. Lalu X tambah Y lebih kecil sama dengan 3 dan Y lebih besar sama dengan min 1. Persamaan-persamaan ini kakak masukkan ke dalam koordinat kartesius. Nah, ini gambarnya. Jadi garis yang warna merah ini adalah Y sama dengan setengah X atau Y lebih kecil sama dengan setengah X. Kalau lebih kecil, tadi kan kalau misalkan gambarnya seperti ini, kalau dia lebih besar sama dengan yang diarsir itu yang kanan atau yang bawah ya. Tapi kalau Y lebih kecil, maka yang diarsir itu yang atas nih. Ini kakak arsirin ya. Nah, terus yang kedua, garis yang warna hijau, X tambah Y lebih kecil sama dengan 3. Ini boleh pakai mangap-mangapan. Kalau garisnya itu seperti ini ya. Karena mangapnya ke kanan, berarti yang kita arsir ke kanan. Ini arsir. Nah, yang ketiga, garis yang warna coklat. Ini Y lebih besar sama dengan min 1. Yang kita arsir itu yang bukan himpunan penyelesaian. Kalau yang bukan himpunan penyelesaian ya berarti ke bawah ya. Ini kita arsir nih ke bawah gitu. Jadi himpunan penyelesaiannya yang bersih ini ada 3 titik. Ini titik yang A, ini titik B, sedangkan ini titik yang C. Nah, titik A ini dibentuk oleh Y sama dengan setengah X dan X tambah Y sama dengan 3. Ganti Y-nya dengan setengah X. X tambah setengah X sama dengan 3. 3/2X sama dengan 3, jadi nilai X-nya itu sama dengan 2. Kalau X-nya 2, masukin ke sini setengah kali 2 itu 1, berarti ini 2,1. Kita masukin ya ke persamaan, 2 dikali 2 itu 4, dikurang 3 kali Y, Y-nya 1 itu 3, ditambah 7, nilainya 4 kurang 3, 1, ditambah 7, 8. Nah, kalau yang B itu kan Y-nya sama dengan min 1. Ini B ya. Yang B itu Y-nya sama dengan min 1. Dipotong sama garis yang warna hijau. X tambah Y sama dengan 3. X dikurang 1 sama dengan 3, nilai X-nya sama dengan 4. Berarti dapat 4, min 1. Masukin ke persamaan 2X min 3Y tambah 7. 2 dikali 4 itu 8. Min 3 dikali min 1 itu plus 3, ini ditambah 7, jadi jawabannya 18. Yang C itu kan Y-nya sama dengan min 1 nih. Ini yang C, ini Y-nya min 1 ya. Perpotongan itu sama garis yang warna merah, Y sama dengan setengah X, berarti ini min 1 sama dengan setengah X, nilai X-nya sama dengan min 2. Jadi titiknya min 2, min 1. Masukin langsung ke persamaan. 2 kali X, 2 kali min 2 itu min 4. Min 3 dikali min 1 itu plus 3, ditambah 7. Min 4 tambah 3 min 1, ditambah 7, ini hasilnya 6. Yang paling kecil itu 6. Berarti jawabannya yang A. Soal selanjutnya, ada bangun datar.
segitiga BDC sama kaki dengan BC sama dengan DC. Ini BC sama dengan DC. Titik A terletak pada garis perpanjangan CB. Jika P-nya 36, ini 36. Sedangkan Q-nya 50, ini 50. Oh ya, kalau segitiga sama kaki, berarti sudut kakinya sama. Ini kakak misalkan aja Y, ini Y juga ya. Gitu. Terus dalam segitiga, itu totalnya harus 180 derajat. Y tambah Y itu 2Y. Ditambah dengan 50, itu nilainya sama dengan 180. Jadi 2Y sama dengan 180 dikurang 50 itu 130. Y-nya sama dengan 130 dibagi 2 itu 65. Jadi ini nilainya 65, yang ini 65. Nah, sudut yang ini itu sisanya aja, sisa dari 180. Berarti 180 dikurang 65 itu sama dengan 115 ya. Untuk mencari nilai X, tinggal ditotalin aja, hasilnya 180 derajat. X ditambah 36 ditambah dengan 115 sama dengan 180. X ditambah 151 sama dengan 180, nilai X-nya sama dengan 180 dikurang 151. Jawabannya yang B, 29. Soal selanjutnya. Soal nomor terakhir, segi 4 ABCD merupakan layang-layang seperti pada gambar. Jika AB-nya itu 1, BC-nya juga 1, dan AD-nya itu akar 5, ya berarti CD-nya akar 5 karena layang-layang. Nah, maka luas layang-layang tersebut adalah, ini kakak garis ini A sama C. A sama C kita garisin. Terus juga ini kita garisin juga ya. Jadi tinggi segitiga AD. Nah, ini kakak garisin ya. Jadi ini tinggi segitiga ADC. Nah, ini kita tinggal cari nih tingginya. AC itu akar 2 ya. Karena kan AB itu 1, BC itu 1, segitiga siku-siku sama kaki. Ini 1, ini 1, maka sisi miringnya akar 2. Maka sisi miringnya 1 akar 2 ya. Ingat rumus, kalau seandainya di sini ada A, ini A, maka A akar 2 ya. Nah, sekarang setengahnya itu setengah akar 2, ini juga setengah akar 2. Ini anggap O aja nih. Maka OD sama dengan akar 5 kuadrat ini dikurang dengan setengah akar 2 kuadrat sama dengan 5. Setengah kuadrat itu seperempat, akar 2 kuadrat itu 2, 2 dikali seperempat itu setengah, 5 dikurang setengah itu 4 setengah, atau 9/2 atau 3 per akar 2. Jadi tinggi dari segitiga ADC itu sama dengan 3 per akar 2. Luas yang pertama, ini luas yang pertama, segitiga siku-siku, setengah dikali alasnya itu 1 dikali tingginya 1 ya. Ini 1 sama dengan setengah 1 satuan luas. Luas yang kedua, setengah alasnya itu AC, AC-nya itu akar 2 dikali dengan tinggi, tingginya itu OD, 3 per akar 2. Ini coret-coret jadi 3/2. Luas totalnya ya tinggal tambahin, setengah ditambah 3/2 itu 4/2. Jawabannya 2, yang B. Nah, sekian aja 6 soal dari kakak. Ada latihan yang kamu bisa kerjain dan kamu bisa komen di kolom komentar ya. Nah, semoga kalian itu bisa mengerjakan soal PK di UTBK 2022. Insya Allah kalian itu menggapai cita-cita kalian di PTN yang kalian impikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.